Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah, sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi.
Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Komisi 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani,
ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya
dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati.
Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa.
Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang lumayan canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah, sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI
tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan ketua umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Iya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan
dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina
Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Komisi 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang lumayan canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Harinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani,
ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DEAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya
dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Iya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah, sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati.
Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa.
Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Harinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI
tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan ketua umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PMI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan
dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina
Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan, terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang lumayan canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Iya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg
mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar
satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS.
Sejumlah eksponen aktivis 98 gelap melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan ketua umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang lumayan canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk
ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Harinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus.
Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan, terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Iya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah.
Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution.
98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Iya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini
seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan.
terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PMI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan,
Mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan ketua umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang lumayan canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang
yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah. Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah, sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati. Asumsi kini sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat AS pada tahun depan dari DRAPBN tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS. Sejumlah eksponen aktivis 98 melaporkan soal hilangnya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 September. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan mereka prihatin dengan kabar menghilangnya Kaisang. Menurut Antonius, Kaisang merupakan aset bangsa yang seharusnya diketahui keberadaannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Antonius bahwa menghilangnya Kaisang juga merugikan banyak pihak, seperti KPK yang berencana memanggil Kaisang untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi private jet. Kemudian pihak kedua adalah PSI, tempat putra bungsu Presiden Jokowi itu bernaung. Menurut Antonius, PSI rugi karena ketua umumnya tak bisa menjalankan tugas-tugas kepartaian di masa pilkada. Eksponen aktivis 98 lalu meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari keberadaan Kaisang. Diberitakan sebelumnya, keberadaan Kaisang sudah diketahui. Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September mengatakan, Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal Pilkada 2024.
Kaisang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Ketua KPK Nawawi Pemolango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kita sudah memberikan laporan aduan, ini suratnya. Ya, laporan ini arti prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Nah, kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Artinya kita coba akan laporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, sebagai Anggaran subsidi energi akan dipangkas 1,1 triliun rupiah tahun depan dan telah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Itu artinya, anggaran subsidi energi turun 1,1 triliun rupiah dari rancangan awal sebesar 204,5 triliun rupiah menjadi hanya 203,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A 203,4 triliun rupiah.
Ini turun 1,1 rupiah triliun dari yang kami usulkan di RAPBN tahun 2025, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam paparan Sri Mulyani, ditunjukkan bahwa subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami pengurangan sebesar 600 miliar rupiah. Detailnya, anggaran subsidi jenis BBM tertentu tetap sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan subsidi LPG tabung 3 kg turun sebesar 600 miliar rupiah dari 90,2 triliun rupiah menjadi 89,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini seiring dengan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati.